narasumber kita. Mohon bisa bertanya apabila ada yang kurang jelas, sehingga setelah ini berlangsung kita akan share password dan user ID untuk Bapak Ibu semua, sehingga mulai bisa menginput data pasiennya dan mempermudah hasil juga sampai ke Bapak Ibu juga. Mungkin demikian pengantar yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat untuk COVID-19, meskipun saat ini kita dikejar-kejar dengan hasil, tapi kita tetap semangat. Kami di Litbang tidak ada hari libur, kami harap juga di Bapak Ibu sekalian tetap semangat, meskipun hari libur kita tetap ada pertemuan. Akhir kata saya serahkan kembali kepada Bu Muli. Sebelumnya saya katakan pertemuan sosialisasi ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu Uli untuk dilanjutkan. Ya, terima kasih Bu Vivi atas arahannya. Dengan adanya arahan dari Bu Vivi dan terkait pertemuan hari ini, semoga Bapak Ibu jadi semakin jelas terkait tujuan dan istilahnya bahasa gaulnya kita tuh mau ngapain gitu ya. Iya. Jadi tanpa kemudian saya ingin mengundang Pak Boga yang akan menyampaikan kaitannya apa itu aplikasi Alrecord dan apa perannya aplikasi tersebut di sistem pelaporan COVID-19 yang dibangun oleh pemerintah. Jadi mohon Pak Boga jika sudah siap, saya akan persilakan Bapak gitu. Jika sudah siap mohon direspon Pak gitu kalau Ya. sudah siap. Oke. Baik, siap. Ya, oke ya. Silakan ya Pak. Ya, izinkan saya, Mbak Uli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vivi, Bapak dan Ibu Satuan Kerja, dan Bapak Ibu semua yang ada di forum yang terhormat kita kali ini. Izinkan saya Boga untuk menyampaikan terkait dengan pengolahan data COVID-19, khususnya terkait dengan all record. Jadi kalau kita bisa lihat sama-sama di dalam monitor, kita akan lihat bahwa saat ini Bapak dan Ibu, utamanya dari teman-teman jejaring lab, sudah terbiasa memberikan informasi datanya di allrecord.info, allrecord.info, ya. Hanya saja setelah beberapa waktu yang lalu sempat ada proses input di PLC, terus kemudian ada informasi kembali bahwa seluruh transaksi terkait dengan laboratorium di-input atau diisi melalui aplikasi All Record. Hal ini juga sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Vivi ataupun sebagaimana kita ketahui di Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang Sistem Informasi Kesehatan. Domain kesehatan itu seluruhnya ada, wali datanya adalah di Kementerian Kesehatan. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa kita lihat sama-sama, dari Pasienkes data atau entitas terkait dengan spesimen itu dapat diinput dari Pasienkes. Sekiranya ada hal yang tidak bisa dilakukan, maka teman-teman di Jejaring Lab pun juga dapat menginputkannya. Tapi diutamakan entitas data pasien ini diinput lebih awal dari fasilitas kesehatan atau dari rumah sakit. Data yang di-input ini nanti akan dimasukkan ke alamat allrecord.tc19.kemkes.go.id. Data yang Bapak Ibu sampaikan dari Pasienkes setelah diproses oleh teman-teman di Jejaring Lab, maka akan segera bisa terbaca oleh teman Bapak dan Ibu di Pasienkes melalui aplikasi yang sama. Data yang sudah ada, kemudian akan digunakan oleh teman-teman dari PHOC untuk menentukan apakah ada pertambahan kasus negatif atau jumlah kasus positif. Dari mana dapatnya? Didapat dari
data yang ada di jaring lab itu. Apakah dia kasus baru, negatif, ataupun ada kasus follow up, itu bisa dilihat. Karena all record yang Bapak Ibu berikan, itu sudah bisa dihitung berdasarkan riwayatnya. Jadi ada beberapa fitur pengayaan dibandingkan dengan all record yang sebelumnya. Dari data POC kemudian juga akan dilengkapi lagi dengan penyidikan epidemiologi yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan. Jadi data yang ada mengalir setelah dari Fasiankes, kemudian di jaring lab, diperiksa, data hasilnya dibaca kembali oleh teman-teman Faskes, kemudian data itu di-read atau diolah oleh teman-teman PLC, dinyatakan positif, diperlukan pendidikan epidemiologi, dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Keseluruhan sistem ini seluruhnya ada di domain kemkes.go.id, artinya sebagai wali data kesehatan di pemerintahan. Dan data total data ini kemudian akan dijadikan konsumsi oleh juru bicara pemerintah untuk disampaikan kepada publik terkait dengan perkembangan, baik berapa jumlah spesimen yang didapatkan, berapa orang yang diperiksa, terlebih lagi berapa jumlah kasus positif, itu berdasarkan dari sistem yang kita bangun bersama ini. Demikian dari saya sebagai pengantar, Mbak Uli, saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Boga, maaf. Yang sudah yang sudah menyampaikan kaitannya dengan aplikasi R-Record. Kemudian untuk kita sama-sama memperjelas bagaimana caranya untuk mengisi di aplikasi tersebut. Kami mengundang Pak Aang dari Pusdatin untuk mengisi untuk menunjukkan kepada kita bersama bagaimana cara pengisiannya, terutama bagi Faskes pengirim sampel COVID. Untuk itu saya undang Pak Aang untuk Pak Aang, mohon izin Pak, apakah sudah siap? Ya Bu, sudah siap Bu. Oke ya. Ya, makasih Pak. Oke, saya persilakan Pak Aang untuk memulai pembicaraannya, silakan. Baik, terima kasih Bu Uli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Mohon izin Pak Boga, Bu Putih, teman-teman lab, saya menyampaikan terkait dengan teknis penggunaan aplikasi ini. Yang terhormat Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit maupun Kepala Satuan Kerja di lingkungan masing-masing, para peserta pertemuan webinar. Saya akan menjelaskan terkait dengan teknis cara penggunaan aplikasi ini. Namun sebelumnya saya akan share kembali alamatnya, karena alamatnya ini mungkin agak berbeda dengan alamat R-Record sebelumnya, yang sekarang ini di tps r-record-tc19.kemkes.go.id. Bapak dan Ibu silahkan catat alamat ini. Kemudian untuk mengakses ini tentunya ada kewajiban untuk memasukkan username dan password, di mana username dan passwordnya nanti Bapak dan Ibu akan diberikan oleh teman-teman dari Litbang. Oke, nah selanjutnya Bapak dan Ibu, nanti jika Bapak dan Ibu sudah buka alamat tadi, akan tampil halaman pertama seperti ini, di mana diminta username dan password yang sudah diberikan. Jika belum, silakan dikoordinasikan dengan teman-teman Bapak. Di sini akan ada 3 level. 3 level utama terkait dengan akses aplikasi ini. Yang pertama tadi disampaikan Pak Boga bahwa ini adalah mengalir dari mulai Faskes. Yang pertama adalah levelnya Faskes, di mana Faskes fungsinya adalah mengentry data pasien dan juga data pengambilan sampel yang akan dikirimkan ke teman-teman di jaring lab. Selanjutnya level yang kedua adalah teman-teman di jaring lab yang fungsinya bisa sebagai pengentry identitas pasien ataupun
pasien, tapi yang utama adalah melakukan pemeriksaan hasil pengambilan sampel yang telah dikirimkan oleh teman-teman di vaskes tersebut. Yang ketiga tentunya ada level admin yang fungsinya untuk mengatur terkait di aplikasi ini. Baik, saya akan coba contohkan terkait dengan penggunaan di level vaskes terlebih dahulu. Nah ini kebetulan saya menggunakan akunnya teman-teman di Jogja. Nanti di sini ketika Bapak Ibu telah berhasil login, akan ditampilkan halaman utama ataupun halaman beranda aplikasi ini. Di aplikasi ini, di halaman ini akan ditampilkan paling pertama di atas itu ada identitas yang akses ke aplikasi ini. Kebetulan Dinkes DKI Jogja. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu ketika diklik akan muncul lagi sub menu. Saran kami sebelum Bapak dan Ibu melanjutkan, silahkan ubah password terlebih dahulu karena ini sifatnya rahasia, takut kenapa-napa. Sebelumnya kami dari pusat membuatkan, tapi lebih baik silahkan Bapak dan Ibu ubah passwordnya sesuai dengan yang dimudah oleh Bapak dan Ibu, mudah diingat oleh Bapak dan Ibu. Caranya seperti tadi, nanti diklik menu ubah passwordnya, kemudian silakan masukkan password baru Bapak dan Ibu yang mudah diingat, kemudian disimpan. Dan selanjutnya nanti akan menggunakan password yang baru Bapak dan Ibu buat tersebut. Nah, kemudian di menu ini akan ditampilkan juga terkait informasi berapa jumlah spesimen yang telah Bapak dan Ibu entry ke dalam sistem ini, kemudian berapa yang sudah diperiksa oleh teman-teman lain, kemudian yang belum diperiksanya berapa diinfokan, dan juga hasilnya seperti apa, berapa yang masuk dalam proses, berapa yang negatif, dan berapa yang positif, dan juga sampai berapa yang invalid. Kemudian di bawahnya ada tren terkait pemeriksaan sampel seminggu terakhir. Sampai saat ini kami masih fasilitasi seminggu terakhir. Kebetulan datanya belum ada, sehingga belum terlihat trennya. Nanti kita coba lihat jika login admin terlihat data trennya. Kemudian di paling bawah nanti juga ada tren pengiriman berdasarkan provinsi. Di sini Bapak Ibu kelihatan bahwa per provinsi berapa jumlahnya yang telah diterima oleh teman-teman lab. Nah, kemudian yang paling dan tidak kalah penting adalah menu di sebelah kiri ini. Mungkin ini ada dua menu data beranda yang ini. Kemudian yang kedua adalah data pasien. Inilah Bapak dan Ibu memproses pengantrian datanya ada di menu data pasien seperti ini. Nah, jika diklik data pasien akan ada seperti ini Bapak dan Ibu. Yang pertama akan ditampilkan raw data terkait hasil pengantrian yang telah Bapak dan Ibu lakukan. Kebetulan untuk sampel DKI dari DI Jogja ini belum pernah di-entry sehingga datanya tidak ditemukan. Jika sudah ada maka akan muncul di sini. Kemudian nanti Bapak dan Ibu yang harus lakukan adalah menambah data pasien. Namun sebelum Bapak dan Ibu menambah data baru di sini, Bapak dan Ibu silakan melakukan pencarian dulu di sini jika memang datanya sudah ada. Sehingga Bapak dan Ibu tidak double data atau tidak verifikasi data pasien. Cara penambahan data pasien di sini, silahkan klik di sini. Nah, kemudian akan tampil form identitas pasien, mulai dari nama sampai dengan vaskesnya. Nah, kebetulan di sini sudah kita tandai mana-mana field-field yang memang yang wajib isi, yang diberi tanda bintang merah. Berarti ini adalah maksudnya field ini yang wajib diisi dan tidak boleh kosong. Lalu cara penambahan ini kami kategorikan ada dua. Karena aplikasi ini sudah terintegrasi dengan aplikasi Sirs Online ya, yang punya Dinkes, sehingga Bapak dan Ibu bisa mencari data tersebut dari data Sirs yang ada. Yang menurut satunya lagi adalah terkait dengan tambahan data pasien secara manual.
kami sarankan sebelum menggunakan manual, silakan cari dulu dari data Paskes rumah sakit yang telah ada. Caranya adalah Bapak dan Ibu diklik di sini, cara dicari data dari Paskes rumah sakit. Kemudian Bapak dan Ibu cukup memasukkan kriterianya, apakah mau dicari berdasarkan NIK maupun berdasarkan nama. Nah, namun kami sarankan dicari berdasarkan NIK karena Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu mencari berdasarkan nama, ketika Bapak dan Ibu memasuki nama Budi, maka akan muncul nama semua Budi yang ada Budinya. Dan tentunya ini ketika hasilnya keluar, bisa jadi bahwa Budi yang dimaksud adalah bukan Budi Hartono, bukan Hartono Budianto. Nah, makanya kami sarankan menggunakan itu. Namun jika terlanjur seperti itu, Bapak dan Ibu pada saat dapat data dari pasien tidak ada NIK-nya, bisa juga dicari berdasarkan nama, namun silakan pilih provinsinya, biar lebih spesifikasi. Misalnya provinsi DIY, gitu ya. Dicari kembali, ini namanya Wawan Budianto, betul atau tidak? Jika betul, silakan diproses pilih. Jika tidak salah berarti bukan, jika tidak salah berarti ini bukan data yang dimaksud. Sekali lagi kami sarankan melakukan pencarian berdasarkan NIK, contohnya seperti ini. Kalau sudah ada NIK-nya, nanti otomatis sesuai dengan NIK dan pastinya lebih akurat. Nah, ketika nanti Bapak dan Ibu sudah mengecek, oh ini betul namanya Stella, kemudian NIK-nya sekian, kemudian jenis kelaminnya juga perempuan, tanggal lahirnya ini, dan asal paskesnya seperti ini, baru Bapak dan Ibu lakukan tombol pilih ini yang di sebelah sini, klik pilih, maka akan otomatis datanya masuk semua, identitasnya, mulai dari nama, NIK, usia, jenis kelaminnya, nomor handphone, nanti pasti terisi jika memang dari data aslinya sudah ada nomor teleponnya. Namun jika belum, silakan Bapak dan Ibu lengkapi, misalnya seperti ini. Kemudian pilih warga negaranya. Warga negaranya kami di sini pilih ada dua, ada WNI dan WNA. Jika memang ini WNA, silakan dipilih dan Bapak dan Ibu wajib mengisi nama negaranya dari WNA mana. Namun jika WNI tidak perlu. Kemudian alamat di sini ada dua alamat. Yang pertama adalah alamat yang sesuai dengan KTP, dan yang kedua adalah data alamat yang sesuai domisili saat ini. Kami siapkan seperti ini karena di lapangan banyak yang memang alamat antara alamat KTP dengan domisili saat ini itu tidak sesuai. Sebagai salah satu contoh, saya KTP Jawa Barat, namun tinggal di Jakarta. Berarti nanti di alamat KTP diisi dengan KTP Jawa Barat, tapi untuk domisilinya di Jakarta. Kemudian ada penambahan form juga, ada tanggal gejala. Ini kami perlukan karena memang untuk menentukan nanti KDP dan PDP. Namun ini tidak wajib diisi, tidak mandatory. Nah, jika sudah selesai semua, Bapak dan Ibu langsung simpan. Misalnya saya tulis di sini. Kemudian tanggal gejala misalnya diisi seperti ini. Nah, ini ketika diklik tanggal ini muncul defaultnya adalah bulan saat ini. Nanti bulan ini bisa digeser, ada tombol kiri, tombol panah ke kiri, bisa digeser. Kemudian dipilih tanggalnya. Saya contohkan tanggal 20. Lalu setelah itu klik simpan. Oke. Nah, ini baru tahap pertama yang baru Bapak dan Ibu lakukan. Selanjutnya Bapak dan Ibu harus mengentry hasil pengambilan spesimennya di menu tambah riwayat pengambilan spesimen di sini. Bapak dan Ibu tinggal menambahkan atau mengentry tanggal pengambilan spesimennya kapan. Contohnya tanggal pengambilan spesimennya tanggal 27. Kemudian ini ada sampel ke berapa. Secara sistem otomatis sudah terdefault bahwa ini sebelumnya datanya belum ada, sehingga kami itu untuk sampel pertama. Namun sampel ini bisa diperbaiki sesuai dengan kebutuhan. Misalnya mau diganti 2 atau 3, silakan disesuaikan. Kemudian
Di sini langsung Bapak dan Ibu ditanya terkait dengan jenis spesimennya. Apakah nasofaring, orofaring, atau nasooro. Kalau nasooro tinggal Bapak dan Ibu pilih swab nasoorofaring. Kemudian disimpan. Oke. Nah, itu yang Bapak dan Ibu lakukan. Nah, di sini ada kolom keterangan laboratorium pemeriksaannya. Ini diisi lab. Ini hasilnya akan terlihat jika teman-teman di lab sudah melakukan pemeriksaan. Itu yang Bapak dan Ibu lakukan. Lalu bagaimana cara melihatnya? Data dari sini Bapak dan Ibu bisa dilihat di menu data identitas pasien ataupun di data pasien. Ketika diklik di sini akan muncul datanya. Ini adalah hasil antrian Bapak dan Ibu tadi. Nah, kemudian hasil antrian tersebut nanti Bapak dan Ibu cetak. Ya. Di sini ada empat tindakan, ada cetak, kemudian edit, kemudian view, dan hapus. Untuk hapus ini masih kami berikan jika data yang Bapak dan Ibu entry belum dilakukan pemeriksaan. Namun jika sudah dilakukan oleh pemeriksaan oleh teman-teman lab, maka tombol hapus ini secara otomatis tidak akan tampil. Nah, kemudian di sampingnya ada tombol lihat. Nah, ini hasilnya. Jadi tadi disampaikan Bu Putri dan Bapak juga bahwa ketika nanti teman-teman paskes mengentry bisa melihat hasilnya langsung. Kebetulan ini belum dilakukan pemeriksaannya. Jika sudah dilakukan pemeriksaannya, otomatis akan muncul hasilnya apa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ketika Bapak dan Ibu akan mengirimkan sampelnya ke teman-teman lab pemeriksa, silakan dicetak ini hasil antriannya, kemudian ditandatangani. Boleh ditandatangani, boleh tidak. Kami sudah siapkan dengan cara print, kemudian ditampilkan dengan surat pengantarnya. Oke. Selanjutnya, bagaimana jika ternyata ini baru satu sampel, lalu datang sampel lagi atas nama Stella Dominica, gitu ya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu lagi tambah data pasiennya. Bapak dan Ibu silahkan cari, kebetulan ini baru satu, jadi langsung terlihat. Namun jika datanya sudah banyak, tidak terlihat Stella Dominica ini ada di halaman berapa, Bapak dan Ibu bisa dicari dengan nama Stella. Jadi kalau Bapak dan Ibu cari nama Ang tidak ada, tidak ada. Namun jika Stella ini akan muncul, lalu Bapak dan Ibu lakukan tindakan edit di sini. Kemudian akan ditampilkan identitasnya. Jika tidak ada perubahan identitas, silahkan disimpan kembali. Nah, kemudian Bapak dan Ibu menambahkan riwayat pengambilan spesimen yang baru. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian datang lagi spesimen yang kedua. Ini Ibu tambah riwayatnya. Ini otomatis sampelnya sudah dilihat sampel kedua. Ini ditambah misalnya sampel kedua tanggal 29 misalnya, 29 bulan Mei. Kemudian pilih ininya, misalnya masuk hari. Oke, simpan. Oke. Itu yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu seperti itu. Jadi teman-teman di Paskes cukup mengentry data pasiennya, kemudian dilanjutkan dengan data pengambilan sampelnya, mulai dari tanggal sampai dengan jenis spesimennya. Kemudian data tersebut dicetak, di sini dicetak, lalu dikirimkan ke lab pemeriksa. Nah, itu teknis terkait pengisian untuk di teman-teman lab, teman-teman Paskes bisa dari Dinkes ataupun dari rumah sakit maupun dari puskesmas. Nah, selanjutnya, bagaimana untuk teman-teman lab melakukan pemeriksaannya? Saya lebih menggunakan teman-teman lab. Nah, saya login sebagai BTKLPP Jakarta, BTKLPP DIY. Di sini akan ada satu menu tambahan yang membedakan antara Paskes dengan lab adalah di lab akan ada menu satu tambahan yaitu menu data sampel. Gitu ya. Untuk isinya sama, masuk di dalamnya. Di utamanya ada dashboard, kemudian dan juga ada trennya hasilnya. Cara melakukan verifikasi atau pemeriksaan teman-teman lab ada di data sampel, kemudian ada proses pemeriksaan sampel. Proses pemeriksaan sampel fungsinya untuk melakukan proses atau verifikasi pemeriksaan sampel. Sedangkan hasil pemeriksaan sampel menu ini dikhususkan untuk melihat hasil-hasil yang telah diverifikasi oleh teman-teman lab masing-masing. Untuk melakukan pemeriksaan sampel, nanti silahkan klik proses pemeriksaan sampel.
Nah, yang kami tekankan ini tolong hati-hati untuk teman-teman di laboratorium. Karena apa? Ketika Bapak dan Ibu masuk ke menu proses pemeriksaan sampel, maka akan ditampilkan data seluruh pasien, bukan hanya data pasien di Jogja saja, tapi bisa jadi data pasien dari Jakarta, dari Jawa Tengah, dari mana-mana itu masuk ke menu sini. Sehingga diwajibkan oleh Bapak dan Ibu pemeriksa sampel diteliti betul-betul apakah yang akan diperiksa sampelnya dan sampel yang telah diterima itu atas nama Stella, kemudian NIK-nya sekian, jenis kelaminnya ini, dan usianya sekian, beserta paskesnya ini. Ya, jadi mohon diteliti baik-baik. Pada saat memang sudah betul, oh yang akan diteliti ataupun yang akan diperiksa adalah atas nama Stella, Bapak Ibu langsung klik proses verifikasi di sini. Nah, kemudian muncul identitasnya yang tadi diisikan atau dikirimkan oleh teman-teman di Paskes. Lalu Bapak dan Ibu teman-teman di lab langsung melakukan verifikasi atau pemeriksaan dengan cara mengklik menu tindakan di sebelah kiri kanan ini. Oke, lalu sudah terisi datanya dan laboratorium pemeriksaannya juga sudah terblok sesuai dengan loginnya masing-masing. Kemudian Bapak dan Ibu di teman-teman di jaring lab yang mengisi nomor sampel labnya berapa, contohnya C 0. Kemudian tanggal diterimanya kapan, kemudian tanggal diperiksanya kapan, tanggal 1. Kemudian hasil pemeriksaannya apa, apakah positif, negatif, invalid, invalid, atau masih dalam proses. Jika dalam proses, silahkan diklik dalam proses. Kalau memang belum ada hasilnya. Seperti ini. Oke. Ini masih dalam proses. Bagaimana jika dalam proses tadi sudah dapat hasilnya? Nanti Bapak dan Ibu di teman-teman lab bisa melihat di hasil pemeriksaan sampel ini masih dalam proses, kemudian diedit kembali ketika hasilnya sudah ada. Edit, ini misalnya sudah titik, lalu disimpan. Oke, itu cara melakukan verifikasi atau pemeriksaan sampel di aplikasi. Saya kembali lagi ke akun dinas tadi. Nah, otomatis nanti di teman-teman Paskes bisa melihat langsung hasilnya. Nah, ini bahwa sampel yang pertama sudah positif hasilnya. Kemudian bagaimana caranya untuk menambahkan pasien kembali? Bapak Ibu tinggal tambah data pasien kembali di sini di teman-teman Paskes. Kemudian tadi saya sudah contohkan cara mengambil pasien dari Paskes rumah sakit. Sekarang ketika Bapak dan Ibu cari di sini, ternyata tidak ada, Bapak dan Ibu harap mengentry datanya secara manual dengan cara mengklik tombol di sini ataupun tombol di sini langsung boleh, bisa sama saja. Oke, nah ini jika Bapak dan Ibu tombol tambah data pasien manual, Bapak dan Ibu diwajibkan mengisi namanya, tanda-tanda yang sudah diberi tanda bintang merah ini wajib diisi. Misalnya namanya kemudian nah ini pilih jenis identitasnya, apakah identitas yang atas nama Pulan itu KTP atau paspor. Kami siapkan paspor karena tidak menutup kemungkinan pasiennya itu dari luar negeri atau memang menggunakan identitas paspor. Jika Bapak dan Ibu pilih paspor, maka Bapak dan Ibu diwajibkan mengisi nomor paspornya dengan ketentuan 9 digit, boleh angka maupun huruf. Namun jika Bapak dan Ibu pilih jenis identitasnya adalah KTP, Bapak dan Ibu nanti tinggal mengisikan nomor identitas KTP. Nomor identitas KTP ini, NIK ini diwajibkan 16 digit dan harus angka. Pertanyaannya misalnya seperti ini. Misalnya ini jika memang pasiennya membawa KTP atau apa. Namun bagaimana jika pasien tersebut tidak menggunakan tidak hafal KTP dan tidak bawa KTP dan belum mempunyai NIK, Bapak dan Ibu bisa menggunakan atau mengisinya dengan cara
dengan cara mengisikan 9-nya 4 kali, 9-nya 4 kali, kemudian digit ke-5 dan 6-nya Bapak dan Ibu bisa isikan dengan kode provinsinya masing-masing. Misalnya untuk DIY adalah 34. Nah, selanjutnya sisanya dipersilakan nomor sembarangan, nomor asal. Ya. Yang penting unik. Nah, nanti pada saat disimpan, ketika disimpan, jika NIK tersebut sudah digunakan, maka sistem akan menolak. Bapak Ibu tinggal diganti di belakangnya atau dicoba-coba dengan yang nomor yang lainnya. Nah, lalu setelah itu Bapak Ibu mengisi usianya berapa. Kemudian di sini ada pilihan tahun dan bulan. Kami siapkan pilihan tahun dan bulan karena bisa jadi pasien tersebut usianya belum 1 tahun, jadi bisa jadi 7 bulan, berarti nanti dipilih bulan. Tapi 39 ini pasti tahun. Kemudian jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Kemudian nomor telepon sama seperti yang tadi. Kemudian pilih keluarga negaranya, ya, nanti misalnya nomor teleponnya. Kemudian alamatnya tadi seperti tadi. Lalu tanggal gejala. Kemudian jenis paskes. Jenis paskes di sini ada 2 pilihan. 1 rumah sakit, yang kedua dinas. Jika Bapak dan Ibu ternyata pasien tersebut berasal dari rumah sakit, pilih rumah sakit. Kemudian pilih provinsinya apa. Misalnya DIY. Kemudian pilih kabupatennya. Kemudian pilih asal vaskesnya. Nah, otomatis di sini akan muncul nama-nama vaskes, nama-nama rumah sakit yang sesuai dan yang ada di aplikasinya SIS Online. Bagaimana jika ternyata ada nama rumah sakit yang tidak ada di sini? Misalnya setelah Bapak dan Ibu cari rumah sakit Merdeka, itu tidak ada. Nah, berarti Bapak dan Ibu harus merubah pilihan jenis vaskesnya menjadi dinas kesehatan. Jadi dinas kesehatan ini bisa diisi jika vaskesnya berasal dari dinas kesehatan maupun dari klinik maupun dari puskesmas atau dari rumah sakit yang memang tidak ada pilihan rumah sakitnya. Nanti pilih dinas kesehatan, kemudian di keterangannya diisi rumah sakit Merdeka atau puskesmas Melati. Jika pasien tersebut berasal dari puskesmas. Oke, nah, kemudian disimpan. Selanjutnya adalah pengambilan spesimen yang seperti tadi dilakukan di nomor sebelumnya. Yang diisi, kemudian dipilih. Oke. Setelah itu selesai. Itu yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu di teman-teman di Maskes seperti ini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan mekanisme penggunaan aplikasinya, baik itu di Maskes maupun di teman-teman di lain. Demikian boleh kita lebih banyak ke tanya jawab. Silakan dulu. Ya, terima kasih Pak Ang atas penjelasannya. Selanjutnya kita mulai dengan sesi diskusi yang kaitannya dengan teknis pengisian aplikasi ini. Saya coba menyisir dari chatroom, ada beberapa yang sudah mengajukan pertanyaan. Ini dari Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta bertanya kaitannya, mungkin mohon klarifikasi Pak Ang atau Pak Boga. Ini ada sistem informasi CMS yaitu Corona Monitoring System yang mencakup data real-time laporan pasien COVID, termasuk hasil laboratorium swab PCR dan melibatkan seluruh puskesmas, rumah sakit rujukan, dan lab pemeriksa. Mohon konfirmasinya kenapa begitu banyak sistem yang dibangun tanpa ada koordinasi integrasi.
Mungkin tadi sebenarnya sudah dijelaskan kaitannya dengan arsitektur sistem informasi yang terkait laporan ya Bapak Ibu. Namun mungkin bisa kita dengarkan bersama penegasan dari Pak Boga atau Pak Aang terkait hal ini. Mohon Pak kesediaannya untuk menjawab. Pak Aang atau Pak Boga. Ya, baik. Nanti mungkin bisa tambahkan ke Pak Bunga. Ya, Ya. baik Bapak dan Ibu, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Memang betul ya, tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada aplikasi-aplikasi yang sejenis yang telah berkembang, yang yang telah diimplementasi terlebih dahulu. Jadi kami informasikan bahwa sebenarnya yang new record ini juga merupakan pengembangan. Jadi awalnya adalah ada aplikasi yang dikembangkan teman-teman Litbang yaitu Alikot. Kemudian ini disempurnakan kembali. Jadi yang ini adalah sebetulnya hampir sama dengan yang lama, namun lebih dikembangkan, fitur dan dikembangkan kembali. Kemudian bagaimana dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada di tempat Bapak dan masing-masing? Tidak menutup kemungkinan nanti kita lakukan bridging, gitu. Jika itu sudah berjalan di Bapak dan Ibu, kita lakukan bridging, semuanya akan terkumpul. Begitu juga dengan di kami bahwa nanti data yang record yang lama itu kita integrasikan ke aplikasi ini. Begitu juga data yang dari BLC itu nanti kami akan integrasikan ke aplikasi. Mungkin Pak Boga ada tambahan Pak Boga. Pak Boga. Baik, sedikit menambahkan. Jadi tadi dari rumah sakit ya, kalau nggak keliru. Selama ini Ibu apakah atau Bapak apakah juga melakukan pelaporan ke allrecord.info? Kalau memang selama ini memang sudah memberikan informasi ke allrecord.info, sebenarnya tidak ada yang beda. Jadi allrecord TC19 ini merupakan pembaruan atau pengayaan fitur dari allrecord.info. Bahwa tadi ternyata ada CMS coronavirus itu di tingkat provinsi saja atau di tingkat yang berbeda. Seperti disampaikan oleh Pak Aang tadi, bahwa pada dasarnya bicara sistem itu akan dimudahkan seandainya memang ada komunikasi dengan API. Pertanyaan sejenis mungkin juga sama di beberapa sesi sebelumnya. Ini nanti mohon kami diinfokan siapa penanggung jawab dari sistem tersebut, dan pertanyaan dasar saya adalah apakah selama ini memang menginfo di allrecord.info. Kalau memang iya, sebenarnya tidak ada yang berbeda, hanya mengubah jalurnya saja, tadinya allrecord.info menjadi allrecord tc19.kemkes.go.id. Ya, demikian dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Uli. Ya, terima kasih Pak Boga dan Pak Aang. Jadi sudah ditegaskan bahwa memang all record TC19 ini adalah pengayaan dari aplikasi yang sebelumnya yaitu allrecord.info, dan jika ada mungkin ini ada pertanyaan sejenis, mungkin ada yang sudah mengisi ke aplikasi BLC atau data COVID-19 GoID ini statusnya gimana Pak? Apakah masih mengisi ke situ atau langsung mengisi ke yang Alrecord TC19 ini Pak? Sekalian. Dari saya mungkin mengikuti informasi yang saya terima dari Badan Litbang bahwa sudah disampaikan kembali bahwa untuk data spesimen dikembalikan pengisiannya ke all record. Dan ini juga sejalan dengan surat edaran dari Kepala Badan Litbang bahwa untuk data spesimen disampaikan melalui all record. Mungkin dari pihak Badan Litbang bisa lebih memperkaya jawabannya. Terima kasih. Oke ya, terima kasih Pak. Jadi terkait
spesimen yang tidak mencantumkan NIK mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aang pada saat pengisian. Jadi kita lewatkan saja pertanyaannya. Untuk mulai menginput data, apakah berlaku surut untuk entry data yang sudah ada hasilnya? Jadi sepanjang yang kami pahami adalah untuk menginput data adalah mulai hari ini ke depan. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah menerima password dan sudah bisa mengisi apa namanya, maksudnya bisa mengakses aplikasi tersebut, terutama untuk vaskes pengirim. Maka Bapak itu berlaku Bapak Ibu untuk mengisi melalui aplikasi yang baru ini. Namun untuk data yang sebelumnya dari hari ini ke belakang yang sudah terinput di aplikasi BLC maupun di aplikasi alrecord.info itu akan dimigrasi secara bertahap ke dalam aplikasi Alrecord TC19 ini. Mungkin begitu ya Pak Boga, Pak Aang. Ya, betul Bu Uli. Jadi menambahkan saja bahwa jika data yang Bapak miliki sudah di-entry di all record yang lama maupun di BLC, tidak perlu di-entry kembali di aplikasi ini. Karena nanti kami akan migrasikan datanya yang sudah di-entry. Namun selanjutnya menggunakan aplikasi all record untuk entry datanya. Mungkin dari teman-teman dari Litbang, Pak Zainuri bisa menegaskan terkait dengan surat edarannya dan lainnya, Pak Zainuri. Pak Nuri atau Bu Dia atau rekan-rekan dari Pusat 1 jika ada yang ingin ditambahkan, mohon berkenan untuk menambahkan informasi. Mohon izin Bu Uli. Oh ya, silakan Pak. Pertanyaannya apa ya? Iya ini Pak, kaitannya dengan pengisian data sebelumnya karena kan mungkin ada yang sudah diinput di data sebelumnya di aplikasi sebelumnya misalnya record.info tapi belum ada hasilnya. Kemudian apakah perlu diulang pengisiannya seperti itu? Ya, tadi sebetulnya sudah diterangkan ya sama Pak Ang bahwa kan ada migrasi data ya. Iya. Ada migrasi data dari aplikasi yang lama ke aplikasi yang baru. Nanti tidak perlu diinput ulang. Kemudian tentunya teman-teman di sini akan memigrasikan data yang sudah di-entry. Mungkin itu dulu. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Nuri. Ya, gimana? Cuman perlu garis bawahi ini kan dalam masa transisi ya. Masa transisi di mana vaskes belum menerima. Jelas Pak Nuri? Halo? Ya, itu baru jelas Pak. Gimana, Bang? Ya, baru jelas. Tadi kurang jelas Pak. Oh, harus dekat sini berarti. Nah, perlu digarisbawahi ini kan dalam fase transisi di mana teman-teman vaskes belum menerima username dan password. Tapi akan segera menerima, kami sudah bikinkan username dan password yang akan kita koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, untuk sementara kita minta, tadi kan sudah diterangkan sama Pak Aang bahwa ada inputan secara manual untuk teman-teman lab. Untuk teman-teman lab ada penginputan secara manual. Mohon itu apabila teman-teman vaskes belum mengisi, mungkin teman-teman lab bisa mengisikan data pasien tersebut gitu dengan cara input secara manual. Seperti itu, Bu Li. Baik, terima kasih Pak. Ini kemudian ada pertanyaan terkait form-form yang harus disertakan dalam pelaporan. Sebelum saya ini, apakah dari teman PHEOC ada yang bergabung di room ini dari surveillance? Dari surveillance Kemkes, apakah ada yang bergabung di grup di room ini, Bapak Ibu?
Ada Bu, dengan Oh, Eka dari Subdit Surveillance. Terima kasih. oh iya, silakan Bu, mohon ditanggapi karena banyak sekali yang bertanya kaitannya dengan form-form 6, 7 dan seterusnya, apakah masih perlu disertakan? Karena kan kalau misalnya dilihat tadi dari aplikasinya ada yang bisa di-print gitu. Nah, ini apakah masih tetap harus disertakan atau tidak gitu. Mungkin Ibu bisa menegaskan kembali yang kaitannya dengan pertanyaan ini. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu. Terkait form 67, kalau memang sudah ada di dalam aplikasi, memang sebaiknya kita mengurangi penggunaan kertas lagi gitu ya Bu, apalagi kalau bisa di print. Walaupun di dalam SOP kita, di dalam pedoman itu memang itu harus dilampirkan. Tetapi di lampiran ini kan bisa kita ambil dari aplikasi ini kalau sudah bisa kita tarik. Saya rasa sih seperti itu Bu. Tapi untuk nanti secara bertahap mungkin ya Bu ya. Secara bertahap artinya pada saat kita membutuhkan form itu maka kita gunakan. Tetapi bila aplikasi ini memang sudah benar-benar bisa dimanfaatkan dan kita bisa juga menarik data dari aplikasi ini, maka saya rasa ini pun bisa menjadi bahan sebagai bentuk apa ya, jadi bukti gitu loh Bu, dari bentuk bukti bahwa kita sudah melakukan misalkan melakukan PE atau melengkapinya karena sudah ada dasar-dasar yang tertulisnya di dalam aplikasi ini. Jadi bisa kita tarik itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Eka. Ya, semoga menjadi jelas Bapak Ibu yang bertanya tentang hal ini. Tadi juga saya sempat diskusi dengan teman-teman, maksudnya dengan Bu Irma dari PHIOC juga. Mohon prosedur yang yang dipatuhi oleh Bapak Ibu dalam pelaporan ini terkait dengan lampiran form dan sebagainya itu selama belum ada pembaharuan pedoman, jadi mohon mengikuti pedoman yang masih berlaku gitu. Jadi artinya kalau misalnya ada form yang masih disertakan, itu juga tetap harus disertakan oleh Bapak Ibu. Tujuannya apa? Memang kita akan segera bermigrasi ke pelaporan online, namun tidak menutup kemungkinan di lapangan terjadi kendala kaitannya dengan sambungan internet atau kendala-kendala lain sehingga masih tetap diperlukan kehadiran form hard copy yang nantinya akan memudahkan juga Bapak Ibu untuk dalam proses pelaporannya seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi kaitannya dengan apakah yang dilaporkan hasil tes RT-PCR saja atau rapid test juga. Mungkin sebelum dijawab Pak Nuri, ini ada dua hal yang terkait pelaporan. Pertama yaitu konfirmasi kaitannya pelaporan yang hasil yang dilaporkan itu hanya untuk RT-PCR atau rapid test juga, itu yang pertama. Yang kedua juga jika pengisian satu pasien lebih dari satu jenis sampel. Nah ini bagaimana? Mohon konfirmasi dari Pak Nuri, Pak. Ya, mohon izin Bu Li. Yang pertama tadi terkait untuk TCM TTM ya, betul ya? PCR dan rapid test. Oh, rapid test. Ya, Iya. prinsipnya gini Bapak Ibu, yang di entry di aplikasi ini adalah pemeriksaan yang berbasis PCR, gitu. Hasil-hasil pemeriksaan yang berbasis PCR. Jadi PCR lab maksud saya. Jadi untuk TCM yang menggunakan gene export dan rapid test itu tidak di-entry di aplikasi ini. Gitu. Satu itu. Yang kedua tadi apa Bu Li? Untuk pelaporan satu sampel. Menambahkan dulu untuk TCM tadi
itu di entry hasil TCM di entry di SITB, Sistem Informasi TB. Mungkin Bapak Ibu yang sudah memiliki TCM udah tahu ya, harus di entry di SITB. Mungkin itu. Kemudian yang kedua, Satu pasien dengan 2 jenis sampel, Pak. tadi seperti yang diterangkan oleh Pak Ang, apabila satu pasien ada 2 jenis sampel kan kita bisa tambah spesimen. Gitu. Ada keterangan tambah spesimen di situ. Pertanyaannya apa, Bu Li? Iya, itu yang dia tanyakan. Bagaimana gitu ya? Iya, bagaimana pengisiannya gitu. Oh, pengisiannya tinggal Bapak Ibu tinggal tambah spesimen. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Ang. Tidak perlu lagi untuk apa namanya mengulang dari awal identitas yang baru. Jadi tinggal dicari aja pasien yang bersangkutan yang sudah diinput oleh Vaskes ataupun nanti apabila tidak di Vaskes diinput oleh lab sendiri, dicari aja identitas yang bersangkutan kemudian tinggal tambah spesimen. Jadi tidak usah lagi menginput data identitas pasien. Dan jangan khawatir untuk double karena ini berbeda dengan rekod yang lama. Rekod yang baru ini kita sudah berbasis NIK. Jadi tidak walaupun data spesimennya berbeda, nomor spesimennya berbeda, dia akan masuk ke pasien yang sama gitu. Karena kita sudah ikat dengan NIK orang tersebut. Nah, ini Pak Ang lagi sharing nih. Lagi sharing. Mungkin bisa tambahkan Pak Ang. Ya, Terima kasih. ya, mohon izin Pak Zainuri, Bu Uli. Jadi mengulang tadi pertanyaan bagaimana jika ada spesimen lagi ya gitu ya. Ya Bu Uli ya gitu ya. Iya, Pak. Ada tambahan. Tadi udah Iya. jelaskan. Jadi ini contohnya saya barusan mengentry tadi atas nama Pulan. Ini bisa dilihat baru satu spesimen gitu ya. Baru satu spesimen. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu mau menambahkan spesimen baru lagi, nanti mohon dicari dulu atas namanya, misalnya nama Pulan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu tidak perlu entry ulang data pasiennya, tinggal diedit aja data yang sudah ada yang ini, diedit dengan penanda pensil ini. Kemudian langsung jika tidak ada perubahan data identitasnya, langsung ke pengambilan spesimennya sini. Lalu Bapak dan Ibu ini udah ada satu spesimen yang ada di kemudian tinggal tambah pengambilan spesimen kembali. Tambah ini, klik ini, kemudian dipilih tanggal pengambilan spesimennya, misalnya seperti ini, misalnya 12 Mei. Nah, kemudian ini sudah terdefault berisi 2 spesimen, kedua. Kemudian lalu dipilih jenis spesimennya apa? Apakah swab nasofaring, orofaring atau nasooro? Kalau nasooro tinggal dipilih nasooro. Kemudian disimpan. Oke. Seperti itu Bu. Jadi cara menambahkannya seperti itu. Jadi tidak perlu lagi mengisi data dari awal seperti di record yang lama. Cukup hanya menambahkan spesimennya saja. Begitu Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan yang kaitannya dengan cara mendapatkan username dan password. Untuk Vaskes pengirim sampel untuk Vaskes pengirim sampel COVID ke lab pemeriksa, username dan password akan kami berikan melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi nanti kami akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi setempat Bapak dan Ibu untuk pembagian username dan passwordnya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang sudah pernah akses ke aplikasi All Record Info, nah itu username dan passwordnya akan sama dengan yang digunakan di username dan password di aplikasi All Record DC19 ini. Kemudian ini ada pertanyaan terkait nomor kode sampel yang C titik-titik itu apakah harus urut sesuai dengan tanggal pemeriksaan atau tidak? Karena kalau menunggu bridging dari BLC belum tahu berapa saja dan susah mengurutkannya lagi. Mungkin Pak Nuri, Pak Ang atau Pak Boga ada yang bisa menjawab pertanyaan ini, Pak? Mohon izin boleh? Iya. Ya, untuk nomor urut sampel yang C titik sekian-sekian itu sebetulnya kita sudah mengeluarkan pedoman sebelumnya untuk untuk lab pemeriksa.
Jadi pedomannya itu C titik 2 digit awal itu merupakan kode lab. 2 atau 3 digit awal itu merupakan kode lab. Jadi misalkan kalau BTKL Jakarta 01 gitu. Nah, digit berikutnya, 4 digit berikutnya itu merupakan apa namanya? Kode nomor urut spesimen yang ada di lab tersebut. Gitu. Nomor spesimen yang ada di lab tersebut. Itu untuk pasien untuk spesimen yang sifatnya suspek. Kalau untuk kontak itu nanti di ujung digit terakhir itu ditambahkan huruf K. Seperti itu Bu Huli. Iya, baik. Ya, terima kasih Pak Nuri. Nah, ini ada pertanyaan dari rumah sakit. Untuk level rumah sakit, data yang diisi adalah data sampel saja. Data sampel yang dikirim saja. Kemudian data pengiriman dari Puskesmas dan Labkesda itu mengirim masing-masing. Nah, ini maksudnya gimana ya? Mungkin bisa diperjelas pertanyaannya Pak Kholis. Oke. Ini saya bacakan ya, Bu ya. Iya, Pak silakan Pak. Kholis harus bisa. Pak Kholis harus Iya, bisa ini kan ya. Iya Pak. Mohon izin bertanya, Bapak Ibu, saya dari rumah sakit berarti saya hanya mengisi data yang kami kirim sampel aja ya. Apakah data pengirim dari Puskes dan Labkesda itu mengisi masing-masing, Pak? Ini maksudnya Puskes atau Labkesda ngirim ke rumah sakit atau gimana ya, Pak Kholis ya? Pak Kholis mungkin audionya bisa di online, Pak. Iya. Pak Kholis mungkin bisa berkomunikasi dengan kami, tolong diaktifkan audionya, Pak. Iya Bu. Iya. Halo. Oke, iya Pak. Gimana Pak maksudnya Pak? Ya, kayak kami Bu di Kabupaten Desa itu kan pengiriman sampel ada dari saya rumah sakitnya Bu. Kemudian ada juga dari Labkesda. Jadi kami hanya nginput yang rumah sakit aja kan Bu. Labkesda berarti dia menginput sendiri gitu Bu. Dari Labkesda mengirim ke rumah sakit Bapak gitu? Bukan, mengirimnya langsung ke rujukan juga Bu, ke rumah sakit provinsi gitu Bu. Oh. Mohon diulang gimana Pak alurnya Pak? Kan di Kabupaten Desa ada rumah sakit dan Labkesda Pak. Kayak kami di rumah sakit mengirim langsung ke rujukannya ke lab molekuler provinsi. Kemudian Labkesda mengirim juga gitu. Jadi kami hanya menginput di rumah sakit saja kan Pak gitu. Jadi yang Labkesda menginput tersendiri gitu Pak. Oh gitu. Terus selama ini bagaimana Pak? Selama ini kami nginput sendiri aja Pak, yang dari kami aja gitu. Ya. Memang saya tanya di yang BRC, yang Labkesda dia tidak menginput, tuh Pak. Enggak begini Pak, prinsipnya begini. Kita kan ada akun Vaskes, ada akun pemeriksa. Dalam artian lab pemeriksa gitu ya Pak ya. Jadi akun Vaskes itu artinya kalau kita artikan gitu ya, itu misalkan rumah sakit, pada prinsipnya adalah institusi pengirim spesimen Vaskes itu. Sedangkan lab itu adalah institusi yang memeriksa spesimen. Nah, kalau seperti itu, memang nanti akan masing-masing. Artinya nanti Labkesda akan kita berikan username dan password. Kemudian rumah sakit juga punya username dan password sendiri. Apalagi Pak tadi Pak? Iya, seperti itu aja Pak pertanyaannya Pak. Ya, nanti itu Labkesda memang tidak meriksa sendiri kan? Dia akan dikirim ke provinsi gitu ya Pak ya? Kirim ke provinsi juga Pak. Iya. Artinya nanti mungkin bisa ya, biar cepat koordinasinya bisa
kita berikan password masing-masing. Nanti masalah pengurusan password dan username ini Iya, kita Pak. serahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi, siapa mengenai koordinasi daerah seperti apa, siapa yang akan paskes-paskes yang apa namanya yang diberikan username dan password kita serahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, Siap. nanti pokok prinsipnya di sini ada teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi, mohon izin. Bapak Ibu dari Dinkes Provinsi apakah hadir di ruangan ini? Kalau saya lihat di sini ada dari Pak Rio dari Dinkes Tanjung Pinang. Sekilas saya lihat. Kemudian mungkin ada Bapak Ibu lain yang dari Dinkes Provinsi. Ada Bu dari NTB. Oh ya, ini dari Dinkes Provinsi NTB ada. Ya, gimana Pak? Silakan Pak berkomunikasi dengan Pak Nuri. Ya, mohon izin Pak. Jadi begini, prinsipnya nanti jadi kita ada dua, tadi saya bilang ada 2 username untuk saat ini. Ada username di luar Dinkes ya Pak ya. Ada username untuk Vaskes, artinya username untuk Vaskes itu adalah definisinya institusi pengirim spesimen Pak. Kemudian ada username untuk laboratorium, yaitu institusi yang akan memeriksa spesimen. Jadi ada kasus tadi seperti Pak Holis tadi, institusi pengirim spesimennya beragam. Berarti nanti kalau kebijakan Dinas Kesehatan, kami mengikut aja ya kebijakan Dinas Kesehatan. Oke, masing-masing info sendiri kita akan berikan ketiga institusi tersebut sebagai vaskes yang bisa menginput gitu loh, yang mengirim spesimen gitu. Nah, ada kasus lagi untuk puskesmas, misalkan ya, puskesmas juga saya mohon izin, mohon info. Puskesmas di masing-masing daerah juga berbeda kebijakannya. Ada puskesmas yang tidak mengentry, artinya entry-nya itu di pool di Dinas Kesehatan. Kalau untuk kasus seperti ini nanti username dan passwordnya itu kita berikan hanya ke Dinas Kesehatan, vaskesnya Dinas Kesehatan. Tapi kalau nanti yang entry kayak tadi, masing-masing puskesmas dia ngentry biasanya gitu. Biasanya di kota-kota besar itu kita berikan password dan username-nya untuk masing-masing puskesmas. Jadi begitu Pak, gitu ya. Nah, itu untuk vaskes. Nah, untuk lab sebenarnya sebenarnya sudah nggak ada masalah karena kita sudah lama berproses mengenai username dan password untuk lab. Dan untuk lab yang sudah bisa memasuki al record yang lama, itu sudah memiliki password dan username dan bisa digunakan di al record yang baru. Tidak ada perubahan. Nah, untuk Dinas Kesehatan nanti sebetulnya akan dibuatkan privilege baru lagi. Mungkin Pak Ang nanti bisa menambahkan ya. Privilege baru lagi untuk Dinas Kesehatan, untuk Dinas Kesehatan Provinsi dia bisa melihat hasil yang ada di provinsinya gitu. Jadi bisa melihat keadaan yang ada di provinsinya. Mungkin untuk yang ini bisa ditambahkan Pak Ang. Makasih. Yang mana Pak? Lupa saya Pak. Gimana Pak? Yang terkait privilege untuk Dinkes Provinsi Pak. Oh iya, oke. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi ini saya sudah tambahkan, namun belum di-share ya. Jadi nanti privilege itu nanti teman-teman. Jadi kalau tadi teman-teman vaskes maupun teman-teman lab hanya bisa melihat yang ada di labnya masing-masing. Misalnya vaskes rumah sakit Sarjito gitu kan. Nanti akan melihat data terkaitnya hanya di Sarjito saja, data pasien di Sarjito saja. Kemudian lab BTKLPP Jogja gitu. Nanti akan melihat data pasien yang hanya di data di BTKLPP Jogja aja. Nah, satu lagi itu ada nanti ada namanya Dinkes Provinsi. Nanti akan melihat jumlah data di seluruh provinsi itu, baik dari Sarjito maupun dari rumah sakit Sarjito maupun dari BTKL BP Jogja. Gitu. Contohnya seperti ini. Nanti ketika Bapak dan Ibu teman-teman di provinsi nanti akan melihat secara keseluruhan data pasien kesehatan semuanya, baik itu dari Sarjito maupun juga dari
PTKL Jogja. Kemudian di beranda ini nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini ada trennya juga sama yang ada di provinsi. Yang provinsi ini nanti tetap muncul semua provinsi untuk mengetahui saja. Nah, nanti di sini Pak, ini nanti akan muncul hanya lab-lab ataupun lab-lab yang ada di provinsi DIY. Kebetulan ini login admin sehingga muncul semua lab yang sedang melakukan pemeriksaan. Nanti ketika Bapak login sebagai Dinas Kesehatan Provinsi, nanti akan muncul hanya di lab di Dinas Provinsi itu saja. Itu Pak. Ini sudah kami siapkan, nanti tinggal kami upload. Sudah ada reka pemeriksaan spesimen per labnya juga. Itu Pak, itu boleh Pak Nuri. Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Ang. Selanjutnya ada pertanyaan. Sebentar. Ini dari Ibu Dewi Sartika, apakah data yang diisi hanya pasien PDP rawat inap atau termasuk juga data pasien yang melakukan swab mandiri? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi diinfokan bahwa form di-print dan dilampirkan saat mengirim sampel. Artinya form manual yang biasa ditiadakan. Yang ketiga, apakah hasil yang di sistem bisa di-print dan diserahkan ke pasien? Dan untuk hasil pemeriksaan menggunakan kop surat Kemenkes. Dan keempat, apakah setelah inputan ini dijalankan, lab pengirim tetap mengisi BLC? Mungkin ini agak banyak pertanyaannya. Pak Nuri mungkin bisa dikonfirmasi untuk pasien yang melakukan swab mandiri, ini apakah juga mesti diinput di aplikasi ini, Pak? Melakukan swab di mana ya Bu ya? Di Vaskes kan tetap nggak mungkin dia swab Iya, sendiri. kayaknya di Vaskes deh. Iya. Ya mungkin ada Vaskesnya gitu kan? Iya, ada Vaskesnya, iya benar. Ya Vaskesnya yang mengisi Bu tetap. Gitu ya. Iya. Oke, kemudian terkait form manual, ini apakah yang biasa diisi ditiadakan? Mungkin nanti bisa ditambahkan dari Bu Eka. Izin Bu Willy, untuk form manual ini, untuk form manual ini kan sebenarnya ini lampiran pengantar ke laboratorium. Saya rasa itu tergantung dari laboratoriumnya Bu, kalau bukan ke kami, bukan ke PHOC, tapi itu sebenarnya dasar untuk kelengkapan data di laboratorium pengantar lab ini. Terima kasih Bu Willy, mungkin bisa dijawab oleh Pak Jai. Oke ya, makasih Bu Eka. Ya mohon izin Bu Willy. Ya gimana? Itu kan teknisnya tadi sudah diterangkan sama Pak Ang, bahwa nanti Vaskes akan mencetak identitas pasien, perinan identitas pasien, yang dimana di situ terdapat identitas pasien dari nama, NIK, dan seterusnya, namun belum ada hasil. Nah, itu yang akan dikirim bersama spesimen. Nah, nanti teman-teman di lab akan berpatokan pada form tersebut, hasil perinan tersebut. Nah, langkah awal yang dilakukan teman-teman kan tadi seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Ang, itu melakukan pencarian, apakah melalui nama atau NIK. Dan tadi kan disarankan melalui NIK agar betul-betul dapat dipastikan sampel yang kita pegang ini merupakan spesimen orang yang bersangkutan. Jadi dicari berdasarkan NIK dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya kebutuhan dari form yang dibawa, yang disertakan bersama sampel tadi. Sedangkan form-form PE, form-form yang terkait dengan PE itu tetap dibutuhkan karena datanya banyak tidak terdapat di identitas pasien. Jadi tadi ada pertanyaan form-form PE itu tetap dibutuhkan oleh teman-teman PHOC untuk disertakan juga, tetap diisi gitu. Gitu, seperti itu.
Mungkin gitu ya Bu Eka ya. Mungkin kalau saya salah tolong ditambahkan ya Bu Eka. Makasih. Karena isi formnya itu berbeda. Karena kalau yang form kita itu hanya identitas pasien saja gitu. Terima kasih. Oke ya. Oke baik. Ini Bu Dewi, pertanyaan selanjutnya ini yang ini Pak, pengerjakan pemeriksaan TCM sendiri ini saya kurang paham maksudnya. Rumah sakit yang mengerjakan pemeriksaan TCM sendiri agar dapat menginput hasil kemana dan minta aksesnya. Sepemahaman kami bahwa memang TCM ini pelaporannya mengikuti pelaporan SITB seperti itu, Bu. Jadi memang untuk yang mengisi di aplikasi All Record TC19 ini adalah spesimen yang diperiksakan melalui RT-PCR seperti itu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan Pak, untuk swab mandiri yang spesimennya dikirim ke lab swasta, apakah datanya diinput juga di aplikasi ini, Pak? Lab swastanya terdaftar kan sebagai pemeriksa PCR. Tentunya kalau dia terdaftar, lab swasta itu akan memiliki username dan password dan kita latih gitu untuk mengisi aplikasi Al-Record yang baru ini. Jadi nanti kalau untuk hal-hal seperti itu, lab swasta tersebut akan melakukan entry manual, tambah manual karena dia menerima pasien mandiri, tidak berasal dari Vaskes. Tadi kan Pak Ang sudah menjelaskan bahwa ada kemampuan untuk lab diberikan fasilitas untuk mengentry secara manual begitu. Begitu Bu Li. Oke, ya. Nah, ya, terima kasih Pak Ang. Semoga menjadi jelas bagi Bapak Ibu yang masih ingin mengajukan pertanyaan atau ingin klarifikasi terkait pernyataan yang diajukan, mohon dapat mengetikkan pertanyaan Bapak Ibu di forum chat. Ini ada pertanyaan, apakah lab Prodia masuk ke aplikasi ini? Mohon izin Pak, kalau untuk lab Prodia, kalau nggak salah ada yang sudah tergabung ke dalam jejaring ya Pak Nuri? Lab Prodia kan lab swasta kan ya? Sudah tergabung lab Prodia Jakarta. Ya, Jakarta. Berarti yang di daerah yang non Jakarta, apakah masuk jejaring atau bagaimana Pak? Kalau dia ingin masuk jejaring, gini, lab-lab yang masuk jejaring itu mekanismenya mengikuti surat edaran Kementerian Kesehatan, surat edaran Pak Menkes nomor 234 tahun 2020. Di situ terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh lab-lab, baik persyaratan sarana prasarana maupun persyaratan yang sifatnya SDM-nya gitu. Jadi untuk lab-lab yang sudah memenuhi persyaratan diharapkan mengajukan permohonan ke Kepala Badan Litbang terkait username dan passwordnya, gitu. Terkait username dan passwordnya. Nanti kita akan berikan username dan passwordnya untuk dijadikan sebagai lab jejaring. Gitu. Oke, baik.
Ini ada pertanyaan kaitannya dengan pasien OTG yang kontak erat dengan pasien confirm COVID. Bagaimana untuk pengisian tanggal gejalanya? Ini Ibu mau nyanyi-nyanyi. Tolong perkenalkan diri dulu. Bu Uli, izin Bu Uli. Ya, silakan Bu. Ya, yang tadi terkait dengan pertanyaan bagaimana dengan OTG untuk pengisian tanggal gejala. OTG kan tanpa gejala, jadi asimptomatik. Saya rasa lagi itu sudah ada kesepakatan dengan Pak Aang akan dibuat bila dia tanpa gejala ada pilihan untuk asimptomatik sehingga tidak perlu mengisi tanggal gejala dan gejala-gejalanya apa saja. Apa saja, Bu. Tapi lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau tidak salah seperti itu. Mungkin nanti Pak Aang lebih bisa menjelaskan. Karena kami juga kemarin sudah berdiskusi tentang OTG ini yang asimptomatik pasti tidak ada tanda dan gejalanya. Terima kasih Bu Li. Ya, terima kasih Bu Eka. Mungkin jadi jawaban Bu Eka menjawab pertanyaan tadi ya terkait OTG. Kembali ditanyakan apakah bila sudah mengisi BLC, apakah sudah terbridging di All Record dan mengisi All Record sendiri? Ya, nanti ke depannya setelah Bapak Ibu mendapatkan username dan password, aplikasi yang diisi adalah aplikasi di All Record TC19 ini. Oke. Selanjutnya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 13.21 di layar laptop saya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya juga saya kasih kesempatan untuk 1 atau 2, 3 pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan kaitannya dengan teknis pelaksanaan jika dari rumah sakit A merujuk ke rumah sakit B, kemudian pengirim sampelnya adalah rumah sakit B yang mengirim ke lab rujukan, apakah yang mengisi ke aplikasi ini adalah rumah sakit asal yang merujuk atau rumah sakit B yang mengirimkan sampel gitu? Mungkin perlu penegasan dari Pak Nuri tentang ini, Pak. Mohon izin, Bu Uli. Iya. Artinya posisi pasien terakhir kan ada di rumah sakit B. Iya. Yang mengirim sampel kan rumah sakit B. Iya kan? Iya, Pak. Ya, itu Bu Uli. Jadi kesimpulannya yang mengisi adalah rumah sakit pengirim ya, Pak ya? Iya, Vaskes pengirim. Iya, benar. Ya, sesuai juga dengan judul undangan kami yang terhormat Bapak Ibu Vaskes pengirim sampel COVID. Gitu. Kecuali kalau misalnya memang rumah sakit A awalnya pasien dirawat di rumah sakit A, kemudian dan sampelnya sudah dikirim dari rumah sakit A, kemudian sampel si pasien tersebut dipindahkan ke rumah sakit B, itu ceritanya lain lagi ya, Pak? Iya, Bu. Ya. Ya, baik. Oke. Ini ada masukan kaitannya juga untuk kendala dalam kondisi ke depan. Mungkin nanti di aplikasi All Record yang baru bisa ditambahkan ini Pak Aang, Pak Boga, kontak person atau forum chat atau apa gitu ya. Jika para pengisi aplikasi ini ada kendala pengisian di kemudian hari gitu.
Siap. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, terakhir saya mohon kesediaan Pak Ang, Pak Boga, atau Pak Nuri jika seandainya ada yang ditambahkan, atau Bu Eka juga jika ada yang mau ditambahkan sebelum acara ini kita tutup. Ya, baik Bu Uli, saya menambahkan tadi yang disampaikan Bu Eka itu nanti adanya di POM PE ya, bukan yang di lab ini Bu, adanya di POM PE ada di POM PE, bukan di sini. Kemudian terkait tadi usulan yang bagus sekali, nanti kami coba diskusikan dan fasilitasi terkait dengan kontak personnya siapa, terkait dengan nanti jika ada permasalahan di aplikasi, nanti kami tampilkan juga di aplikasinya siapa aja yang akan dihubungi jika ada permasalahan terkait dengan aplikasinya. Kemudian terkait dengan substansinya nanti mungkin teman-teman Bang bisa mengirimkan nomor yang berapa sehingga bisa ditampilkan di itu Bu Uli. Lalu kembali lagi ditegaskan bahwa untuk data yang sudah pernah diisi itu di record lama maupun di BLC itu akan kami segera migrasikan dalam 1-2 hari ini, gitu ya, sehingga Bapak dan Ibu datanya sudah ada di aplikasi yang ini. Nah, selanjutnya untuk yang baru silakan Bapak dan Ibu entry di aplikasi yang baru ini, gitu ya. Lalu jika Vaskes belum mendapatkan akunnya atau username passwordnya, mohon kesediaan dan kesukarelaan dari teman-teman lab untuk melakukan entry langsung di sini sampai dengan hasilnya. Itu dari saya Bu, itu aja. Mungkin dari Pak Boga atau yang lainnya akan menambahkan, silakan. Ya, dari kami mohon komitmen dari Bapak dan Ibu sekalian untuk kebaikan bersama, dalam artian apabila datanya ini baik dari awal, maka hasilnya pun juga akan lebih baik dan memudahkan pada saat kita semua memonitor perkembangan situasi COVID-19. Demikian Mbak Ogi, terima kasih. Ya, terima kasih. Dari Bu Eka, ada yang ingin ditambahkan Bu? Saya rasa sudah cukup Bu, yang penting kita seperti yang ditekankan oleh Pak Boga, kita berkomitmen untuk mengisi aplikasi ini sehingga semua data menjadi satu, tidak terpencar-pencar lagi. Begitu Bu Uli, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Nuri, ada yang ingin ditambahkan? Kak. Ya, makasih. Oke, Pak Nuri sudah clear ya, tidak ada lagi yang ingin ditambahkan ya Pak? Bu, silakan Bu, silakan. Oke, ya. Oke. Enggak, ini karena sepertinya pertanyaan sudah dijawab semua, sudah direspon dan tidak ada pertanyaan yang lebih lanjut. Jadi kami menghargai waktu Bapak Ibu semuanya, walaupun alokasi waktu masih ada sedikit, namun ada baiknya jika memang sudah tidak ada lagi yang ingin ditambahkan, maka izinkan kami untuk menutup acara ini gitu. Jadi saya dan atas nama Badan Litbangkes kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan kami hadir di pertemuan virtual ini. Mohon maaf atas segala penyelenggaraan yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya. Untuk komunikasi, Bapak Ibu bisa mengunjungi website Badan Litbangkes untuk mengajukan pertanyaan atau mendownload pedoman-pedoman yang terkait dengan pandemi COVID ini, seperti itu. Kemudian terima kasih juga kami aturkan kepada Ibu Kapus yang berkenan sudah membuka acara ini, Pak Aang dan Pak Boga dari Pusdatin yang selalu mengawal kegiatan ini dari awal, kemudian Pak Nuri juga, dan Bapak Ibu di Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan. Juga Bapak Ibu para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas kerjasamanya untuk menghubungi teman-teman di Vaskes dan teman-teman di Labkes yang
untuk dapat mengikuti pertemuan ini sehingga kita semua sama-sama mendapatkan informasi yang terbaik untuk pelaporan sistem pelaporan COVID-19 ini. Juga kita berdoa bersama semoga Allah yang Maha Esa mengangkat wabah COVID ini dari bumi Indonesia sesegera mungkin, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia serta melindungi kita semua. Maka saya ucapkan sampai ketemu lagi Bapak Ibu, terima kasih atas segala partisipasinya dan selamat bertugas. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Boga, Pak Aang, Pak Nuri, Terima kasih sama-sama Bu. Bu Eka, Ya. Ibu Dinas Kesehatan Provinsi, Bapak Ibu di Vaskes, Bapak Ibu di laboratorium. Sampai jumpa lagi.